Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 2 Januari 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama dari Provinsi Lampung. Bupati Pesawaran Dendi Ramadona bersama Kapolres Pesawaran dan tim turun melakukan inspeksi mendadak untuk mengecek penerapan protokol kesehatan di kawasan Pantai Mutun. Dari sidak tersebut, Bupati Pesawaran mendapati jumlah pengunjung Pantai Mutun melebihi kapasitas maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Alhasil, Bupati Pesawaran pun meminta pengelola tempat wisata itu untuk menahan jumlah pengunjung dengan tidak menerima lagi pengunjung masuk. Reporter kami dari Tribun Lampung, Denny Saputra akan memberikan informasinya kepada Anda selengkapnya. Halo rekan Denny. Halo, rekan ya. Selamat Ya, siang. rekan Denny, seperti apa detail hasil sidak Bupati Pesawaran ini bersama Kapolres Pesawaran dan tim? Seperti apa juga kondisi keramaian di Pantai Mutun saat libur pergantian tahun bisa Anda informasikan? Baik, terima kasih rekan Dea. Hasil sidak kemarin Bupati Pesawaran bersama Kapolres Pesawaran dan tim itu didapati pengunjung yang melebihi kapasitas dari yang ditentukan oleh peraturan pemerintah, yaitu 50% dari kapasitas. Gitu. Kemudian kondisinya itu seperti yang terjadi itu tidak terkendali karena banyaknya pengunjung yang dari berbagai daerah datang untuk mengisi liburan pada tahun baru, gitu kan ya. Ya, dari pantauan Anda, saat itu bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana? Baik, untuk dari pengalaman saya sendiri itu banyaknya jumlah pengunjung yang tidak menerapkan prokes atau protokol kesehatan, ya seperti kayak mereka tidak menggunakan masker, namun ada juga beberapa yang menggunakan masker dan juga banyak berkerumun begitu. Oke, lalu kalau dari pantauan plat kendaraan yang masuk ke kawasan Pantai Mutun ini, dari mana saja juga bisa bagaimana prediksinya jumlah pengunjung untuk hari ini, Denny? Baik, dari untuk pengunjung sendiri itu dari berbagai daerah ya, dari berbagai daerah baik lokal maupun luar daerah. Itu kebanyakan juga dari plat BG atau plat Palembang, dan kemudian juga dari Bengkulu, dan kemudian dari Jakarta begitu. Baik, terima kasih rekan Denny. Dan berikut Tribuners, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Bupati Pesawaran Dendi Ramadona selengkapnya. Dan yang pasti kerjasama yang baik dengan satgas-satgas yang dibentuk oleh pemilik-pemilik wisata ini. Tapi kita temui beberapa Kapolres tadi masih ada yang ada over kapasitas. Over kapasitas ya. Lalu penerapan prokes juga tidak ketat seperti masker dan berkerumun itu masih terjadi. Maka tadi kami ngambil kebijakan tutup untuk menambah pengunjung. Jadi cukup sementara. Kalau ada pengunjung yang sudah keluar dihitung nanti berapa mobil, diperkirakan berapa kapasitas yang sudah keluar, baru boleh masuk lagi. Kita bergeser ke Lampung Selatan. Pihak Polres menggelar expose kinerja sepanjang tahun 2021. Dari data yang dipaparkan oleh Kapolres Lampung Selatan, Polres setempat berhasil mengungkap kasus sebanyak 80%. Dan dari total kasus yang dituntaskan tersebut, ada beberapa kasus yang menonjol dan menjadi perhatian publik. Dan untuk selengkapnya, akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, ada Domi Desmantri yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Domi. Halo rekan Dea. Domi, bisa disebutkan jenis kasus apa saja yang berhasil diselesaikan oleh Polres Lampung Selatan sepanjang tahun 2021 ini? Ya baik, Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan, baik itu juga narkoba dan juga pengungkapan penyeludupan satwa liar begitu, rekan Dea.
Baik, terkait dua kasus yang menonjol, tadi juga sempat disebutkan bahwa ada yang kasus yang memang benar-benar menyorot perhatian publik, yakni pembunuhan perempuan di bawah umur. Bisa diceritakan seperti apa kasusnya? Baik, 2 bulan sebelum pergantian tahun, Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap 2 pembunuhan gadis di bawah umur. Yang pertama ada di Desa Sababalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Nah, lalu satu lagi di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Begitu rekan Dea. Bagaimana dengan saat itu juga sangat mencuat sekali kasus pembakaran Polsek Candipuro oleh warga yang memang beberapa waktu lalu sangat disorot juga. Ya, tahun 2021 salah satu polsek yang ada di Lampung Selatan sempat dibakar warga, yaitu Mapolsek Candipuro. Pembakaran Polsek Candipuro diakibatkan karena beberapa warga merasa tidak puas dengan kinerja yang dilakukan oleh jajaran kepolisian atau aparat kepolisian dari Mapolsek Candipuro. Lalu mereka mengadakan audiensi, lalu tidak menemukan kata sepakat, lalu terjadilah pengerusakan dan pembakaran Mapolsek tersebut. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus-kasus selama tahun 2021 di Lampung Selatan, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dan mendapatkan keterangan dari Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin. Berikut liputan lengkapnya. Terkait dengan Polres Lampung Selatan menjaga keamanan tertiban di Kabupaten Lampung Selatan khususnya. Beberapa hal yang perlu disampaikan, kejadian baik dari kejahatan tindak pidana yang ada di Kabupaten Lampung Selatan hingga kejajarannya polsek-polsek terdapat 792 kasus, di mana 634 kasus yang bisa diselesaikan, yang lain masih dalam proses pekerjaan, dan hal itu sendiri dengan capaian 80%. 3 tahanan Polres Sarulangun, Jambi, yakni warga suku Anak Dalam, melarikan diri dari sel tahanan khusus Satreskrim. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat 31 Desember 2021 lalu sekira pukul 11:15. Tahanan tersebut adalah tersangka penembakan satpam di salah satu perusahaan sawit yang beberapa waktu lalu sempat viral. Dan informasi lengkapnya dan bagaimana update terkini dari tahanan kabur ini akan dijelaskan oleh wartawan Tribun Jambi. Ada Rifani Halim di sana. Halo rekan Rifani, selamat siang. Ya, siang. Ya. Kapan tahanan tersebut kabur dari bisa diinformasikan kronologi lengkapnya, Rifani? Oke, kan ya. Tahanan Satreskrim Polres Sarulangun ini kabur pada siang hari, pada jam 11 siang jelang sholat Jumat di hari Jumat. Dan ini kita juga mendapatkan info ini sempat terlambat dari pihak kepolisian bahwa tahanan yang di sel khusus ini telah kabur. Dan kemudian juga kronologi dari kaburnya tahanan ini belum dapat dikonfirmasi oleh pihak Polres Sarulangun karena belum bisa memberikan informasi yang dikabarkan oleh Humas Polres Sarulangun. Lalu untuk sejauh ini, Rifani, apa tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kembali mengamankan mereka? Oke, para 3 SAD yang kabur ini saat ini sudah dicari oleh pihak kepolisian dibantu oleh anggota dari Polda Jambi, dan kepolisian masih menyisir di beberapa lokasi di Kabupaten Bandung untuk menangkap kembali 3 tersangka tembakan di lokasi hukum sawit atau perusahaan sawit Kecamatan Mariani. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Jambi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Puluhan tahun masyarakat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin belum pernah merasakan akses jalan yang bagus. Namun di akhir 2021 lalu, Pemkab Banyuasin akhirnya berinisiatif untuk membangun jalan poros di Kecamatan paling ujung Kabupaten Banyuasin ini. Diprediksi akhir Januari 2022,
jalan sepanjang 6 km ini sudah dapat diresmikan. Dan Tribuners, untuk mengetahui progres perkembangan pembangunan jalan ini, sudah ada reporter Tribun Sumsel M. Ardian Syah yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo, rekan Ardian. Halo Dea, halo Tribuners. Ya, rekan Ardian, bisa Anda informasikan terlebih dahulu kenapa selama ini jalan poros di Kecamatan Tunggal Ilir ini tidak dibangun dan baru diinisiasi pada akhir tahun 2021? Baik Dea, jadi dahulu Kabupaten Banyuasin ini masih masuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Pada saat pemekaran, seiring berjalannya waktu menjadi Kabupaten Banyuasin, tapi memang belum ada perhatian dari pemerintah. Nah, saat ini Bupati Banyuasin Haji Askolani Jati sendiri menjadi perhatiannya untuk membangun sejumlah jalan poros yang ada di wilayah perairan, karena untuk menuju ke Kecamatan Tunggal Ilir yang merupakan kecamatan paling ujung di wilayah Kabupaten Banyuasin ini sendiri harus melewati Kabupaten Banyuasin terlebih dahulu, sehingga dari inisiatif Bupati Banyuasin Haji Askolani Jati untuk meminjam dana pemulihan ekonomi nasional atau PLAN ke pemerintah pusat agar semua akses jalan di wilayah perairan itu bisa terhubung, salah satunya di Kecamatan Tunggal Ilir ini. Ardiansyah, sebenarnya apa kesulitan selama ini yang mengakibatkan jalan poros ini baru bisa dibangun saat ini? Baik Dea, jadi untuk pembangunan jalan poros di Tunggal Ilir ini memang mengalami kesulitan selama ini, selain dana yang besar dan juga akses menuju ke lokasi yang terbilang cukup sulit dan jauh. Kami kemarin sudah mengikuti Bupati Banyuasin Haji Askolani Jati ke lokasi, memang membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 jam sampai ke Kecamatan Tunggal Ilir ini. Nah, dari sini baru bisa menuju, dan selain itu dari pembangunan kontraktor yang menyebutkan bahwa untuk pengangkutan material juga mengalami kesulitan karena kondisi curah hujan yang tinggi, jalan yang baru saja dilakukan pengerasan, dan juga untuk melewati perairan itu terbilang sulit karena memang ombak saat ini tinggi. Jadi mau tidak mau dari pembangunan jalan ini harus melewati jalur darat. Apabila melewati jalur air atau laut, itu harus melewati Selat Bangka dulu baru bisa masuk ke lokasi di sini, ya. Baik. Tribuners, rekan Ardiansyah sudah melakukan wawancara bersama Bupati Banyuasin Haji Askolani Jati terkait pembangunan jalan poros ini. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan. Jadi alhamdulillah kita hari ini langsung meninjau proyek pemulihan ekonomi nasional yang bantuan dari Kementerian Keuangan. Panjangnya lebih kurang 6 kilo dengan beban biaya lebih kurang 22 miliar. Dan memang setelah kita lihat datang ke sini langsung, ini harus ada penambahan waktu di dalam pekerjaan karena mengingat pengaruh cuaca yang turun hujan yang sangat tinggi pada sangat ekstrim. Jadi oleh sebab itu tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk tetap pada pihak ketiga untuk melanjutkan menyelesaikan proyek ini. Ini 6 kilo Pak ya, tapi anggarannya cukup besar. Kenapa Pak alasannya? Ya karena kita bangun dengan standar PU melalui Kementerian PU karena kita ingin jalan ini awet. Jadi kita ketebalan yang sangat tinggi dan juga dengan pembangunnya memakai K300. Jadi sehingga kita bisa memaksimalkan fungsi jalan ini, dan yang kedua biar jalannya lama. Sebuah kapal pengangkut imigran Rohingya memasuki perairan Aceh, tepatnya di perairan Kabupaten Biren, 45 mil laut dari bibir pantai. Keberadaan kapal asing itu pertama kali diketahui pada Minggu 26 Desember 2021 malam lalu. Hingga pada Kamis 30 Desember 2021, kapal perang Indonesia menarik kapal yang berisikan ratusan Rohingya menuju pelabuhan Krueng, Gekuh, Aceh Utara. Dan informasi lengkapnya dan juga bagaimana perkembangan terkini terkait Rohingya yang
saat ini kapalnya sudah ditarik. Berikut jurnalis Serambi News akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Saiful Bahri. Halo Dea. Bisa diinformasikan saat sampai di daratan Aceh ini, apakah mereka ada di swab antigen atau bagaimana? Terima kasih Dea. Dapat saya laporkan bahwa setelah para pengungsi Rohingya tersebut dibawa ke darat, yakni melalui pelabuhan Kulon Buku, Aceh Utara, itu mereka langsung tahap pertama disemprot desinfektan, lalu dibagikan masker, selanjutnya langsung dibawa ke Balai Latihan Kerja PUMKU atau Pemerintah Kota Lok Sumawe untuk proses karantina. Saat sampai di BLK, mereka langsung di swab antigen. Itu prosesnya dari Jumat dini hari sampai jelang subuh, sehingga hasilnya semuanya negatif. Dan saat ini mereka sudah memasuki hari ketiga proses karantina di BLK Kota Lok Sumawe. Demikian, Dea. Ya, berarti mereka akan menjalani karantina di BLK Lok Sumawe ini. Lalu berapa lama perkiraannya mereka akan berada di BLK itu? Terima kasih Dea. Sesuai dengan pernyataan dari Ketua Satgas penanganan Rohingya Kota Lok Sumawe Ridwan Jalil, bahwa sesuai arahan dari Wali Kota Lok Sumawe bahwa para pengungsi hanya dikarantina di Balai Latihan Kerja Kota Lok Sumawe selama 10 hari. Setelah itu mengharapkan pihak UNHCR dapat memediasi untuk proses pemindahan Rohingya tersebut. Demikian Dea. Iya, berarti berapa total jumlah Rohingya ini yang berada di sana saat ini, dan dari rentang umur berapa? Ya, terima kasih Dea. Dapat saya laporkan juga bahwa jumlah total Rohingya yang saat ini ditampung di BLK Kandang Kota Lok Sumawe itu 115 orang, di mana 8 orang pria dewasa, 50 orangnya wanita dewasa, selebihnya atau 53 itu anak-anak baik pria maupun wanita. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Saiful Bahri, dan berikut Tribuners kami akan tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya Lok Sumawe Ridwan Jalil selengkapnya. Pada tanggal 31 Desember akhir tahun pada jam 1 dini hari pada waktu itu, pendaratan dilakukan oleh aparat keamanan TNI Polri, Angkatan Laut, Marinir, Basarnas pada waktu itu. Sejak waktu itulah kita mempersiapkan segala sesuatu untuk pemberangkatan para Rohingya itu dari pelabuhan ASEAN waktu itu ke BLK. Nah, dalam tahapan-tahapan persiapan itu kita juga melakukan tes suhu tubuh dan sebagainya. Setelah itu kita naikkan ke bus. Dari bus langsung kita berangkatkan sampai ke BLK pada jam 2.30. Tribuners kami akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebon Ombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidomombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidomombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya, datang dari Jawa Tengah. Jalan Raya Kaligawe Semarang tergenang banjir pada hari ini Minggu 2 Januari 2021. Berdasarkan pantauan tribunjateng.com di lokasi sejak pukul 9.30 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, genangan banjir masih terlihat dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung hingga pom bensin Kaligawe Semarang. Dan informasi lengkapnya dan juga bagaimana pantauan terkininya akan dilaporkan wartawan Tribun Jateng Hidayatul Rohmah yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan, Ida. Halo. Halo Dia. Iya. Bisa diinformasikan bagaimana kondisi banjir di Jalan Raya Kaligawe siang ini?
Ya baik, terima kasih dia. Berdasarkan pantauan saya di Jalan Raya Kaligawe Semarang, yaitu dari sekitar Rumah Sakit Sultan Agung atau Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini sejak pukul 9.30 sampai pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, genangan air ini masih terlihat di kawasan ini. Terpantau genangan sudah mulai dangkal dengan ketinggian air di antara mata kaki sampai lutut. Sedangkan keterangan dari warga sekitar, banjir masih cukup tinggi di bagian tol Kaligawe hingga di bawah tol Kaligawe, yaitu hingga menyebabkan banyak kendaraan mogok. Kondisi ini juga menyebabkan sebagian pengguna jalan untuk melakukan putar balik, meskipun banyak pula di antaranya yang juga nekat menerjang banjir di kawasan tersebut. Seperti itu. Ya, sejak kapan kondisi ini terjadi, Ida? Ya baik, genangan ini sudah ada sejak Kamis sebenarnya, kemudian pada hari Jumat terjadi hujan terus-menerus hingga terjadi banjir. Karena pompa yang digunakan atau yang dinyalakan di bawah flyover ini belum cukup untuk menyurutkan air yang menggenangi Jalan Raya Kaligawe Semarang tersebut. Seperti itu. Ya, selain di titik yang sudah disebutkan tadi, apakah kondisi banjir juga menggenangi kawasan lain di Kota Semarang? Bisa dilaporkan? Ya baik, ini untuk kawasan Genuk, ya. Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa banjir di wilayah Genuk ini terjadi di beberapa titik, yaitu selain di titik Rumah Sakit Sultan Agung atau di sekitar Rumah Sakit Sultan Agung tadi, juga terjadi di Genuk Sari, yaitu di Jalan Walter Monginsidi, kemudian juga ada Mukti Harjolor, Gebang Sari, Terboyo Kulon. Sedangkan untuk wilayah banjir, untuk yang wilayah bebas banjir, itu ada di Bangetayu Kulon, Banjardowo, Tripulyo, Karangroto, dan Terboyo Wetan, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Idayatul Rohmah untuk laporan Anda langsung dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Puncak arus balik liburan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Kayan 2, Kalimantan Utara diprediksi terjadi pada hari ini, Minggu 2 Januari 2021. Berdasarkan pantauan jurnalis tribunkaltara.com, hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tercatat sudah ada 3 armada speedboat dari Tarakan yang tiba di pelabuhan. Menurut Koordinator Posko Pelayanan Angkutan Nataru di Pelabuhan Kayan 2, jumlah penumpang yang tiba diprediksi akan lebih banyak. Terkait informasi lengkapnya, rekan jurnalis Tribun Kaltara Maulana Ilham Faudi akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Faudi. Halo rekan Dea dan Tribuners. Faudi, bagaimana untuk situasi arus balik Nataru di pelabuhan di sana, bisa dilaporkan? Ya, memang terjadi peningkatan jumlah penumpang yang tiba di Pelabuhan Kayan 2 di Tanjung Selor pada hari ini Minggu 2 Januari 2022. Mengingat pada hari ini adalah hari terakhir masa liburan Natal dan Tahun Baru atau Nataru, karena pada hari Senin esok beberapa instansi pemerintahan dan juga sektor swasta sudah mulai masuk kerja seperti biasa. Dan tadi hingga pukul 12 itu sudah ada 5 speedboat dari Tarakan yang tiba di Tanjung Selor. Dan kalau dibandingkan dengan hari Sabtu lalu, sepanjang hari Sabtu itu hanya 5 speedboat yang tiba. Dan pada hari ini baru sampai siang hari sudah ada 5 speedboat. Diperkirakan hingga nanti sore hari akan ada sekitar 12 atau 14 speedboat dari Tarakan yang akan tiba di Tanjung Selor. Begitu rekan Dea. Terkait ini lantaran masih di masa pandemi COVID-19, langkah apa yang sudah dilakukan posko pelayanan untuk pencegahan penularan COVID-19 ini? Baik, memang sepanjang masa liburan Nataru 2021 ini pihak dari berbagai instansi gabungan dari Dishub Bulungan, Dinkes Bulungan, dan juga BPPD Bulungan juga telah mendirikan pos pelayanan di pintu-pintu masuk seperti pelabuhan dan juga bandara begitu. Dan untuk penumpang sendiri yang tiba, memang satu persatu diminta untuk dicek kartu vaksinnya. Dan bila belum ada penumpang yang belum divaksin, maka pihak dari pos pelayanan akan melakukan swab antigen di tempat. Dan
Sejauh ini sudah ada sekitar 9 orang yang belum divaksin, 9 penumpang yang belum divaksin dan melakukan swab antigen di lokasi. Begitu rekan Dea. Bagaimana, apakah ada laporan hasil swab antigen tersebut? Adakah yang positif COVID-19 atau bagaimana, Faudi? Ya, sepanjang tadi kami berbincang dengan Kepala Posko Pelayanan, hingga sampai saat ini belum ada yang ditemukan positif COVID-19. Dari 9 penumpang yang belum divaksin tersebut, 3 diantaranya adalah warga Berau, Kalimantan Timur, sedangkan sisanya adalah warga Bulungan, Kaltara, dan mereka memang belum mengikuti vaksinasi, namun untuk hasil swab antigennya sendiri memang tidak terindikasi terpapar COVID-19. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Maulana Ilhami Faudi, jurnalis Tribun Kaltara untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Akibat hujan deras, banjir bandang terjadi di Kabupaten Toba, setidaknya menggenangi sejumlah desa di 2 kecamatan. Dalam video yang didapat oleh wartawan Tribun Medan, terlihat jelas air menggenangi persawahan, perumahan, dan jalanan di sepanjang Janlinsum sekitar 4 km. Kawasan yang terendam banjir ini berada di pinggiran sungai. Dan informasi lengkapnya dan juga bagaimana pantauan terkini keadaan di sana akan disampaikan reporter Tribun Medan, Maurits Pardosi. Halo, rekan Maurits. Ya. Rekan Maurits, bisa diceritakan bagaimana kronologi kejadian dan juga dampak yang diakibatkan banjir tersebut? Oke, untuk hari pergantian malam tahun baru 31 Desember 2021 terjadi hujan deras selama 5 jam di kawasan Toba. Dan pada saat itu, akibat hujan deras tersebut, arus sungai posisinya berada di daerah perumahan, persawahan juga, sehingga tidak langsung ketika Halo, rekan Maurits. Tribuners, terjadi sedikit gangguan, kita beralih ke informasi berikutnya terlebih dahulu. Dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Barito Kuala ke-62, Pemkab setempat menggelar lomba balogo seprovinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Barito Kuala menggelar seleksi peserta yang akan mewakili di ajang yang akan berlangsung pada 5 hingga 6 Januari 2022 mendatang. Informasi lengkapnya akan disampaikan wartawan Banjarmasin Post. Ada rekan Tabri di sana. Halo, rekan Tabri. Ya, Dea, bisa dilaporkan dari Kabupaten Barito Kuala bahwasanya menyambut perayaan hari jadi Kabupaten Barito Kuala yang ke-62 turut dilakukan atau digelar event lomba balogo atau olahraga tradisional. Untuk itu, KORMI Barito Kuala sendiri menggelar seleksi untuk menjadi perwakilan peserta Kabupaten Barito Kuala pada ajang tersebut. Antusias dari peserta yang mengikuti ajang ini terbilang cukup tinggi karena ada anak-anak, dewasa, dan juga orang tua yang sudah cukup berumur atau lanjut usia. Seperti itu. Iya, rekan Tabri, lalu apa sebenarnya maksud dan tujuan adanya seleksi untuk lomba balogo tingkat provinsi ini? Dan juga bisa Anda laporkan jumlah pastinya yang mengikuti, yang antusias mengikuti perlombaan ini? Ya, dilaporkan dari Ketua KORMI Batola sendiri untuk antusias peserta yang berlangsung pagi tadi ada sekitar 131 orang. Nah, antusias tinggi ini dikarenakan bagian daripada tujuan Pemkab Batola untuk berupaya melestarikan kesenian ataupun olahraga tradisional, yang mana permainan ini merupakan salah satu permainan yang kerap dilakukan masyarakat pada saat kecil. Makanya antusias peserta itu ada yang dari anak-anak hingga orang yang sudah tergolong berusia. Seperti itu. Iya. Lalu melihat antusias yang tinggi ini terkait adanya perlombaan tradisional ini, apa harapan dari KORMI Batola ke depannya?
Ya, Kormi Batola sendiri akan memfasilitasi dengan event-event tentunya di beberapa waktu ke depan atau menyesuaikan dengan agenda ataupun kegiatan yang ada. Tentunya hal ini sangat didukung melihat antusias masyarakat yang tinggi. Karena jika tidak itu dilakukan, maka budaya ataupun kesenian daripada olahraga tradisional ini akan berangsur punah. Seperti itu. Baik, terkait penyelenggaraan perlombaan ini, Tribuners, rekan Tabri sudah melakukan wawancara bersama Ketua Kormi Barito Kuala, Ahmad Wahyuni. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya. Peserta hari ini kurang lebih 131 orang, dan ini diseleksi karena banyak sekali peminat untuk mengikuti lomba Balogo Sekasel yang diadakan di tanggal 5 dan tanggal 6 nanti. Karena kita batasi untuk lomba Logo Sekasel, satu kabupaten itu hanya 5 tim. Satu tim terdiri dari 3 orang, sehingga jumlahnya hanya 15 orang. Jadi dari hasil hari ini, nanti mereka 1-15 berhak mewakili Kabupaten Barito Kuala untuk ikut tanggal 5, tanggal 6 lomba Balogo Sekasel. Dan saat ini animo dari Balogo Sekasel ini pun rata-rata tiap kabupaten menginginkan lebih. Karena kayak kandangan aja maunya 21. Dominannya hari ini yang usia 40 ke atas sepertinya. Tapi juga anak-anak SMA banyak. Anak SMA, anak SMP juga banyak hari ini. Jadi ini kita ke depan akan kita galakkan terus. Banjir bandang terjadi di Kabupaten Toba, setidaknya menggenangi sejumlah desa di 2 kecamatan. Dalam video yang didapat wartawan Tribun Medan, terlihat jelas air menggenangi persawahan, perumahan, dan jalanan di sepanjang Janlinsum sekira 4 km. Kawasan yang terendam banjir ini berada di pinggiran sungai. Dan laporan terkini dan juga pantauan di sana akan dilaporkan oleh reporter Tribun Medan. Ada rekan Maurits Pardosi yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Maurits. Ya. Rekan Maurits, bisa diceritakan kronologi kejadian dan juga dampak yang diakibatkan banjir ini? Ya, tepat pada Jumat pergantian malam tahun baru 31 Desember 2021, selama 5 jam banjir bandang meluap di 2 kecamatan Kabupaten Toba. Kawasan ini kelas kawasan datar berada pada pinggiran aliran sungai. Walau aliran sungai tidak terlalu besar pada biasanya, namun deras kawasan tersebut terjadi. Dan memang akibat banjir ini, material berupa batuan, kayu-kayu, dan juga material lainnya masuk ke perumahan warga, jalanan, dan juga daerah persawahan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kawasan ini dikenal sebagai kawasan datar di Kabupaten Toba, sehingga memudahkan banjir menggenangi rumah, sawah, dan juga jalanan. Rekan Dea. Lalu penanganan sejauh ini yang sudah dilakukan oleh pihak petugas dalam menangani banjir bagaimana? Hingga saat ini bahwa pihak petugas sejak kejadian, pihak petugas langsung mematikan aliran agar jangan membahayakan masyarakat sekitar. Dan pasca petugas dari pihak kepolisian Polres Toba telah melakukan evakuasi masyarakat yang tergenang banjir, dan saat ini masih menyediakan alat berat yang bekerja sama dengan Pemkab Toba untuk memperbaiki hal-hal yang bisa diperbaiki guna memperlancar dan juga meminimalisir terjadinya bahaya di kemudian. Itu rekan Dea. Ya, lalu rekan Maurits, apa imbauan pihak kepolisian kepada masyarakat yang berada di kawasan tersebut? Nah, karena kawasan ini saat ini hingga masih di Toba, sehingga pihak kepolisian katakan supaya tetap waspada, jangan lagi banjir yang kedua kali. Dan dari hasil pengamatan mereka, analisis mereka, bahwa ini banjir terbesar yang pernah dialami di kawasan Toba ini. Karena kebetulan kawasan ini kawasan datar, sehingga lebih mudah diterjang oleh banjir dan disapu bersih oleh banjir tersebut. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Maurits Pardosi untuk laporan Anda dari Samosir, Toba. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita masih akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya. Ribuan masyarakat kembali memadati tempat destinasi wisata Tanjung Kasuari, Distrik Malado, Kota Sorong, Papua Barat pada hari ini Minggu 2 Januari 2022. Lonjakan pengunjung di Tanjung Kasuari bertepatan dengan libur akhir pekan dan tahun baru 2022. Reporter kami dari Tribun Papua Barat, Safwan Asari Raharusun akan menyampaikan informasi lengkapnya dan juga melaporkan pantauan terkini di sana. Halo rekan Safwan.
Halo, selamat sore Dea. Selamat sore, Sawan. Seperti apa bisa Anda gambarkan pantauan di Tanjung Kasuari saat libur akhir pekan dan juga bertepatan dengan Tahun Baru 2022 ini? Ya, baik. Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa animo masyarakat untuk melakukan aktivitas baik wisata dan juga sekedar menikmati panorama alam di Tanjung Kasuari mulai meningkat. Hal ini tentu berdasarkan pantauan di lapangan, ribuan masyarakat yang berasal dari sejumlah daerah di kota dari wilayah Sorong Raya sendiri telah memadati Tanjung Kasuari, yang mana merupakan salah satu tempat destinasi wisata di kota Sorong sendiri. Sejak pagi tadi hingga siang mulai ada pengunjung baik dari wilayah kota Sorong sendiri dan juga kabupaten-kabupaten tetangga mulai berkunjung ke Tanjung Kasuari itu sendiri, dia. Apakah ada informasi terkait jumlah pengunjung yang hadir hari ini dan juga jika dibandingkan dengan sebelumnya seperti apa? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak pengelola, mereka mengaku sebelumnya ketika terjadi lonjakan kasus COVID-19 sendiri, jumlah pengunjung setiap akhir pekan di Tanjung Kasuari sendiri hanya berada di kisaran 100 orang per pekan, per akhir pekan, maksud saya. Dan untuk akhir tahun hingga awal tahun 2022 ini sendiri, pengunjung mulai melonjak hingga berada di kisaran 1.000 dan mendekati sekitar 2.000 pengunjung untuk hari ini sendiri, begitu dia. Ya, Sawan, kalau boleh diinformasikan, karena ini juga memang masih di dalam suasana pandemi COVID-19, bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana dan juga tarif masuk ke Tanjung Tanjung Kasuari per kendaraan yang dikenakan berapa? Iya, perlu saya informasikan bahwa memang ini adalah sebuah PR bagi para pengelola yang ada di Tanjung Kasuari itu sendiri, karena sejak masuk dari pintu gerbang masuk, mereka telah menganjurkan agar setiap masyarakat yang masuk di Tanjung Kasuari harus memakai protokol kesehatan dan juga menjaga jarak. Namun hingga masuk ke wilayah pantai dan juga tempat-tempat yang telah disediakan untuk beristirahat, masyarakat malah melepaskan masker dan juga telah mengabaikan protokol kesehatan, sehingga para pengelola pun tidak bisa melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas tanpa masker dan lain-lain. Dan perlu diketahui bahwa hingga pantauan di lapangan hingga siang tadi, masyarakat melakukan aktivitas tanpa masker dan juga jaga jarak, dan sangat disayangkan hingga saat ini tidak ada petugas yang melakukan pantauan dan juga aktivitas di tempat-tempat keramaian seperti begitu, dia. Iya, pengunjung yang berlibur di Tanjung Kasuari hari ini lebih didominasi oleh masyarakat dari mana saja, Safwan? Iya, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari para pengelola, mereka mengaku bahwa untuk pengunjung yang berdatangan di Tanjung Kasuari itu sendiri, mulai dari Kabupaten Tambrau, terus Maibrat dan juga Raja Ampat, sementara yang untuk wilayah Kota Sorong dan juga Kabupaten Sorong pun masih didominasi oleh pengunjung-pengunjung dari Kabupaten Sorong itu sendiri, sementara untuk Kota Sorong masih sangat minim begitu. Sementara untuk yang tadi terkait pertanyaan jumlah harga tarif yang masuk ketika para pengendara masuk itu berdasarkan informasi kami peroleh dari lapangan, saat ini para pengelola telah mematok
tarif untuk kendaraan roda 2 sendiri berada di kisaran 30.000 per satu kendaraan, sementara roda 4 sekitar 100.000, sementara untuk roda 6 sendiri atau bus ataupun truk berada di kisaran 130.000 per kendaraan, begitu dia. Baik, terakhir, Safwan, apa harapan dari pengelola wisata Tanjung Kasuar ini terkait kondisi hari ini? Ya, harapan mereka kasus COVID-19 ini segera selesai, dan mereka juga berharap agar para pengunjung yang datang di Tanjung Kasuar bisa mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker, dan juga harus diberikan vaksin dosis 2 sehingga tidak menimbulkan klaster baru di tempat-tempat destinasi wisata seperti Tanjung Kasuar itu sendiri dia. Baik, Tribuners, terkait tempat wisata ini, rekan Sawan sudah melakukan wawancara bersama pemilik Tanjung Kasuari, Hasan Sokabetan. Berikut liputan lengkapnya. Tanggal 1 kemarin itu luar biasa, masyarakat luar biasa. Mungkin mereka selama ini kan sudah tertekan dengan pandemi, dengan segala macam, makanya kemarin itu luar biasa. Yang mereka datang refreshing, kemudian mereka santai-santai di pantai walaupun kondisi seperti ini. Memang angin kemarin besar, tapi tidak mengurangi minat dari mereka. Mereka kemarin luar biasa, seperti yang kemarin-kemarin. Untuk saat ini Bapak? Ya, saat ini juga relatif. Ini kan baru jam 2 ya, jam 1 ya. Mudah-mudahan seperti kemarin kan. Kemarin, keramaian seperti kemarin juga sudah kita harapkan, sehingga kami sebagai pengelola juga selama ini tidak aktivitas yang baik karena mungkin pandemi itu, sehingga tempat ini juga tidak terlalu sepi terus. Kemarin dan hari ini mudah-mudahan kami bersyukur sehingga bisa orang bisa datang untuk merekreasi di tempat ini. Beralih ke Sumatera Utara, kasus pembunuhan calon pengantin berinisial F berusia 19 tahun di Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan dua tetangga korban berinisial KZ, 28 tahun, dan juga JF, 25 tahun, ditangkap di dua lokasi berbeda. Salah satu tersangka, yakni JF, mengaku dirinya menyukai F, bahkan dengan kejinya ia sempat meruda paksa jasad korban. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang membeberkan apa niat awal keduanya sebelum terjadi pembunuhan. Dari pengakuan kedua pelaku, sebelumnya mereka mengonsumsi narkoba jenis sabu. Dalam pengaruh narkoba, kemudian muncul niat jahat di benak keduanya untuk mencuri dan berkeliling kampung untuk mencari target. Dikutip dari tribunmedan.com, AKBP Faisal mengatakan, KZ dan JF akhirnya mendatangi rumah F karena tampak kosong. Keduanya kemudian masuk dari jendela dan langsung mencekik korban hingga meninggal dunia. Setelah itu dari rumah F, pelaku menggasak kalung, handphone, anting, dan uang milik korban. Kejinya setelah mengetahui korban tewas, JF yang mengaku menyukai korban ternyata sempat meruda paksa F. JF mengaku cemburu karena korban hendak menikah dengan orang lain. Dia juga dendam karena korban pernah menolak meminjamkan uang. Dalam kasus ini, kedua tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Diberitakan sebelumnya, F ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam kamar pada Kamis 16 Desember 2021 lalu. Jenazah F pertama kali ditemukan oleh adiknya berinisial LA yang masih berusia 11 tahun, terbujur kaku dengan bekas cengkeraman di leher korban. Pada hari Kamis, tanggal 16 Desember, sekitar pukul 9 pagi. TKP-nya itu di lorong 2 meteran, lingkungan 7, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan. Dasarnya adalah LP nomor 676, ya, tanggal 16 Desember 2021. Untuk tersangka sejauh ini ada dua, ya. Yang pertama tersangka alias J dengan tersangka alias M. Rekan-rekan sekalian, permasalahan ini diawali ketika adik daripada korban itu menemukan si korban dalam keadaan tidak bernyawa.
Kemudian adik si korban memberitahukan ibunya, kemudian ibunya melapor ke Polres. Kita menuju Kalimantan Timur. Seorang istri dan pria diduga selingkuhannya yang dianiaya dengan senjata tajam oleh sang suami di Tenggarong, Kutai Kartanegara ternyata masih kerabat. Pria diduga selingkuhan berinisial K dikenal sebagai sepupu dari istri tersangka. Aksi pembacokan dilakukan oleh AP yang kini menjadi tersangka pada Jumat 31 Desember 2021 lalu. Dilansir Tribun Kaltim.co, korban berinisial EA yang merupakan istri dari tersangka dan seorang pria berinisial K yang diduga sebagai selingkuhan istrinya. Kapolsek Tenggarong Ibtu Nursan menerangkan, sebelum kejadian AP sudah beberapa hari mencurigai tingkah laku istrinya yang sering menyembunyikan HP. Namun, kemudian pada hari kejadian tersangka berpura-pura pamit ke sang istri pergi ke desa Jonggon yang nyatanya ia bersembunyi di atas plafon. Setelah 2 jam di atas plafon rumah, AP melihat EA masuk ke dalam rumah dan disusul oleh seorang pria yang tak lain adalah K. AP terus mengintai keduanya dari atas hingga ia sudah tak mampu menahan emosi saat melihat EA dan K berhubungan badan. Tersangka langsung mendobrak pintu hingga terjadilah pembacokan yang membuat EA dan K luka cukup parah. AP langsung meninggalkan keduanya untuk menyerahkan diri ke Polsek Tenggarong. Ibtu Nursan menyebut pelaku ini jarang berada di rumah karena harus berdagang pakaian di Kabupaten Kutai Barat. Sementara itu, Ketua RT 35 Kelurahan Melayu Abu Bakar menjelaskan bahwa AP dan EA merupakan warga baru di sana. Kedua pasutri itu bahkan hingga kini belum membuat laporan kepada RT. Sementara EA dan pria diduga selingkuhannya yakni K dikenal sebagai sepupu. Teror paket berisi 3 kepala anjing di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin milik Bahar bin Smith atau Habib Bahar pada Jumat 31 Desember lalu membuat heboh. Terkait rangkaian teror tersebut, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril memberikan komentarnya. Reza Indragiri Amril menilai ada pesan maut di balik pengiriman kepala anjing dan kepala kambing busuk itu ke pesantren Habib Bahar dan Rasman Nasution. Pondok pesantren Tajul Alawiyin milik Habib Bahar bin Smith itu terletak di Kemang, Bogor, Jawa Barat. Pengiriman teror paket itu dibenarkan oleh kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar. Ia menceritakan paket itu tiba pada Jumat 31 Desember 2021 dini hari. Dalam video dan foto yang beredar, diketahui ada 3 kepala anjing yang sudah dipotong dari badannya. Semuanya dimasukkan ke dalam kardus hingga akhirnya diketahui para penghuni di sana. Psikologi forensik Reza Indragiri Amril menyebut tafsiran terkait paket itu bisa diartikan sebagai pesan maut. Penerima paket-paket itu dihadapkan pada risiko menjadi sasaran kekerasan yang bahkan bisa berujung pada kematian jika bertindak tanduk di luar keinginan di pengirimnya. Namun, selain itu paket itu bisa diartikan memendam amarah, sakit hati, kebencian, atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Reza lantas menilai pihak pengirim bisa dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal 335 KUHP. Namun di sisi lain, ia juga ingin pihak kepolisian menimbang-nimbang kemungkinan menjalankan proses hukum dari sisi kepentingan binatang. Dengan kejadian ini juga Reza mengimbau siapapun agar tidak lagi memanfaatkan tubuh binatang sebagai media simbolik untuk memuntahkan brutalitas. Kita beralih ke informasi berikutnya seputar gelaran ajang Piala AFF 2020. Gelaran ajang Piala AFF 2020 ini menghasilkan timnas Thailand menjadi pemenang atas Indonesia dengan agregat skor 6-2 di Stadion Nasional Singapura pada Sabtu 1 Januari 2022. Kendati begitu, pelatih timnas Indonesia Sintayong yakin skuad Garuda bisa meraih gelar juara utama Piala AFF pada edisi berikutnya. Berikut ini tribunvideo.com merangkum sejumlah fakta
dibawa menjadi bukti bahwa Asnawi Mangku Alam DKK telah berjuang maksimal pada Piala AFF 2020. Pertama, Timnas Indonesia berhasil menjadi juara grup pada babak penyisihan. 10 poin hasil dari 3 kemenangan dan 1 hasil imbang saat bermain 0-0 dengan Vietnam menjadi torehan manis di babak grup. 1 kemenangan penting atas Malaysia 4-1 menjadi penentu kelolosan tim Garuda dengan status juara grup. Fakta selanjutnya adalah bahwa tim nasional Indonesia menjadi tim paling produktif sepanjang turnamen Piala AFF digelar. Gol-gol Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri pada laga leg kedua final malam kemarin menanggapi torehan gol Timnas Indonesia di turnamen yang terpusat di Singapura tersebut menjadi 20 gol. Torehan 20 gol dari lapangan pertandingan tersebut menjadikan Indonesia mencetak 2 gol lebih banyak dari tim juara, yakni Thailand. Ketiga, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim yang mampu menjebol gawang Thailand lebih dari 1 gol dalam 1 pertandingan di Piala AFF 2020. Tim sekelas Vietnam pun tak sanggup membuat gol ke gawang Thailand. Fakta berikutnya adalah hanya Indonesia yang sanggup membuat Thailand tertinggal lebih dahulu saat menjalani laga-laga di Piala AFF 2020. Gol pemain Filipina Patrick Rachel ke gawang Thailand pada babak penyisihan grup A pada 14 Desember 2021 hanya sempat membuat Filipina menyamakan kedudukan. Gol Terasili Dangda melalui titik penalti memastikan poin sempurna untuk Thailand pada laga tersebut. Dan malam kemarin gol Ricky Kambuaya pada menit ke-8 membuat Indonesia memimpin pertandingan. Terakhir, rata-rata Timnas Indonesia merupakan salah satu yang termuda di Piala AFF 2020. Sintayong menurunkan skuad muda di Piala AFF 2020 ini. Rata-rata usia skuad pilihan pelatih asal Korea Selatan itu adalah 23 tahun. Angka ini jauh lebih muda ketimbang lawan Garuda di final. Timnas Thailand membawa tim dengan rata-rata umur 27,10 tahun yang menjadi tertua dari semua kontestan lain. Bahkan Timnas Indonesia sekarang merupakan skuad termuda sepanjang sejarah partisipasi Merah Putih di Piala AFF yang bergulir sejak 1996. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk tetap dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga Tribuners, saksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!